Berkaitan dengan kekuatan yang kelima bahwa Buddha memahami kecenderungan makhluk, kitab Vibhanga, ini adalah kitab kedua dari Abhidhamma Pitaka, menjelaskan kalimat di atas sebagai berikut. Makhluk-makhluk yang mempunyai kecenderungan rendah akan bergantung kepada atau berkumpul dengan makhluk-makhluk yang berkecenderungan rendah. Menarik ya. Sementara makhluk yang berkecenderungan tinggi akan bergantung kepada mereka yang berkecenderungan tinggi, akan mendekati, berkumpul, bersandar pada mereka yang berkecenderungan tinggi. Di masa lalu mereka yang berkecenderungan rendah berkumpul dengan mereka yang berkecenderungan rendah, dan di masa depan pun juga akan demikian. Buddha juga pernah mengungkapkan kalimat ini di Cangkamana Sutta di Sangyutta Nikaya. Di setiap masa makhluk-makhluk berkumpul sesuai dengan sifatnya. Mereka yang sifatnya rendah pasti akan berkumpul dengan mereka yang sifatnya rendah. Orang yang sifatnya tinggi pasti akan berkumpul dengan mereka yang sifatnya tinggi. Di sutta tersebut Buddha berbicara tentang 8 murid beliau yang masing-masing dikelilingi oleh biku-biku yang mempunyai sifat yang sama. Jadi di sini saya akan ambil 2 contoh saja, yaitu biku-biku yang mahapanya, artinya memiliki kebijaksanaan yang besar, itu pasti kumpulnya dengan yang Arya Sariputta. Sedangkan biku-biku yang mempunyai papicca, mempunyai keinginan jahat, berkumpul dengan Dewadatta. Ya, jadi di masa lalu hal seperti itu telah terjadi, di masa depan pun juga akan demikian, yaitu seseorang akan berkumpul dengan mereka yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Anda bisa mengamati sekeliling Anda dan membuktikan apakah pertanyaan Buddha tersebut sesuai dengan kenyataannya. Dulu waktu saya masih jadi pelajar di Myanmar, itu salah satu dosen pernah mengatakan, atau dia mengatakan pernah membaca buku psikologi barat dan menemukan pernyataan kira-kira seperti ini. Berikan 5 nama teman paling dekat Anda, maka saya akan bisa mengetahui sifat Anda. Paham ya? Nah sekarang Anda merenung masing-masing 5 teman Anda yang paling dekat seperti siapa saja. Kemudian Anda lihat sifat mereka, ya, dan kira-kira ya sifat Anda mirip itu. Katanya begitu gitu ya. Jadi kalau Anda masih bingung dengan diri Anda itu sifatnya seperti apa, tidak tahu sifat Anda itu seperti apa, maka lihatlah sahabat-sahabat Anda. Apakah mereka orang yang jujur, orang yang penuh nafsu, memiliki pikiran jahat, atau sebaliknya murah hati dan lain sebagainya. Seperti apa karakter mereka, kemungkinan demikian pula karakter Anda. Bukan mereka yang membentuk Anda, tetapi karena ada kesamaan dan kecocokan maka Anda bergerak mendekati dia. Ya, jadi bukan karena Anda dibentuk oleh lingkungan Anda, tetapi Anda mendekat karena ada kesamaan sifat. Ya. Apabila ada seorang murid berperilaku baik, sementara guru dan guru penahbisnya memiliki kepribadian yang tidak baik, dan teman-teman bikunya yang berperilaku baik, maka secara alamiah dia tidak akan mendekat ke gurunya, tapi akan mendekati biku-biku yang mempunyai sifat yang sama seperti dia. Di dalam sutta juga disebutkan bagaimana seorang berkumpul karena sama-sama mempunyai sifat yang penuh nafsu, ya, atau mempunyai nafsu indriawinya sangat tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang berikut ini berasal dari kitab komentar Vibhanga, kitab komentar dari kitab Abhidhamma yang kedua, yaitu cerita tentang Tipitaka Culabaya Thera. Jadi beliau, sesepuh ini bersama dengan 500 muridnya pergi mengunjungi Nagadipa. Nagadipa ini adalah sebuah pulau di Sri Lanka. Sesampainya di pulau tersebut, mereka bertemu dengan biku-biku lokal yang tinggal di dalam pulau tersebut. Diceritakan bahwa 500 biku yang diajak oleh sesepuh tadi, itu ada beberapa biku yang moralitasnya tidak baik. Sesampainya di pulau tersebut, apa yang terjadi? Walaupun mereka dari tamu dan tuan rumah awalnya tidak saling mengenal, tetapi seiring berjalannya waktu, nggak lama kemudian, biku-biku yang moralitasnya tidak baik tersebut bisa saja akhirnya menemukan komunitasnya, yaitu
biku yang mempunyai sifat yang sama. Jadi diceritakan bahwa pada saat para Bante sedang berdiskusi tentang Dhamma, biku-biku dengan moralitas yang rendah tersebut tidak ikut berdiskusi, melainkan berkumpul di sudut ruangan dan tertawa-tawa keras sekali. Demikianlah karena kesamaan sifat mereka seseorang berkumpul dan saling bergantung.